Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan struktur data. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai definisi jenis-jenis data. Pengertian struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses secara teknis. Data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu, di mana di sini ada nodes 1, 2, 0, 3. Di sini juga ada indeks 10, 10 yang juga ada arah menuju ke indeks yang selanjutnya. Node itu adalah suatu elemen yang terdapat dalam struktur data. Setiap node berisi pointer ke node selanjutnya. Indeks yaitu objek dalam sistem database yang bisa mempercepat proses pencarian data. Tipe struktur data di sini ada 7. Yang pertama adalah array, yang kedua adalah linked list, 3 adalah stack, ada queue, tree, graph, dan hash table. Tipe array mempunyai kumpulan elemen yang jaraknya saling berdekatan. Array dapat membantu seseorang untuk mencari data secara acak hanya menggunakan indeksnya. Kapasitas elemen yang dapat dialokasikan pada tipe array bersifat statis. Jika kita ingin menyisipkan elemen baru ke array, maka harus membuat array baru dengan ukuran yang lebih besar. Sebaliknya, jika kita ingin menghapus elemen tertentu, Anda harus membuat array baru dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, array juga memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa data dengan jenis yang sama dengan satu nama. Tipe array biasa digunakan untuk membangun struktur data seperti vektor dan matriks. Ini adalah indeks di mana ada memory location, ada UBFDIC, ada 012 3456, dimulai dari 200 sampai 206 dan selanjutnya seperti itu. Keunggulan tipe array bisa digunakan sebagai implementasi tipe lainnya seperti queue dan stack. Proses pencarian data dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kekurangan tipe array, penambahan dan pengurangan data membutuhkan waktu yang lebih lama karena tipe array menampung data secara keseluruhan. Selanjutnya ada linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dihubungkan satu sama lain. Saat menggunakan tipe linked list, kita harus mengakses data secara manual. Hal ini tidak bisa mencari data dengan sistem yang acak atau random. Tipe linked list terbagi menjadi 3 jenis, yaitu single linked list, ada double linked list, ada circular linked list. Ketiganya dapat dibedakan dari proses transversal atau proses kunjungan ke setiap node dalam satu waktu. Nah, di sini ada hit, di sini ada data, ada next, ada B, C, D, dan null. Jadi harus diisi datanya, tidak boleh kosong. Keunggulan tipe linked list adalah ukurannya lebih dinamis, alokasi penggunaan memori bisa disesuaikan dengan kebutuhan, penambahan atau pengurangan data lebih cepat. Kekurangan tipe linked list menguras memori yang lebih besar, tidak bisa kembali ke node sebelumnya atau reverse transversal, kecuali pada jenis double linked list. Pada proses transversal lebih panjang karena tidak langsung mengakses data dengan indeks. Selanjutnya adalah stack. Stack adalah tipe struktur data yang linear dan mengikuti aturan tertentu. Adapun urutan yang digunakan adalah LIFO, last in first out, atau FILO, first in last out. Kedua istilah ini artinya sama. Jadi yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang keluar pertama. Sebaliknya data yang pertama masuk akan menjadi data yang keluar terakhir. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada data yang masuk dimulai dari data elemen, last ada stacknya, last in first out. Jadi nanti data yang terakhir masuk dia akan menjadi data yang keluar pertama, pop keluar seperti itu. Adapun keunggulan tipe stack, dapat mengelola data secara efisien, bisa membersihkan objek secara otomatis, dapat mengontrol memori dengan mandiri. Kekurangan tipe stack, kapasitas memori yang sangat terbatas, kemungkinan terjadi overflow ketika jumlah objek terlalu banyak, tidak dapat mengakses data secara acak. Selanjutnya adalah queue. Queue adalah tipe struktur data linear yang mengikuti urutan tertentu, yaitu FIFO, first in first out. Jadi data yang masuk pertama adalah data yang pertama kali diambil. Analogi sederhana menggambarkan tipe ini adalah ketika kita sedang mengantri. Siapa yang datang pertama maka dia akan dilayani terlebih dahulu seperti itu. Jadi di sini ada in, ada data, last in last out, ada queue-nya. Jadi ini adalah first in first out. Keunggulan tipe queue, data yang masuk akan dilayani sesuai urutannya. Proses antrian data lebih cepat dan optimal, menangani beberapa tipe data sekaligus. Kekurangan tipe queue, jika waktu pelayanan habis, maka data yang terakhir masuk tidak bisa dilayani. Proses yang sangat rumit, harus menambah atau menghapus elemen dari tengah.
butuh waktu lama untuk mencari antrian. Selanjutnya adalah tree adalah struktur data yang memiliki bentuk seperti pohon. Tipe tree efisien untuk menyimpan data secara hierarkis karena disusun dalam berbagai level. Jadi tipe ini sering dianggap sebagai kumpulan node yang saling dihubungkan. Setiap node bisa berisi beberapa data atau link dari node lainnya. Beberapa istilah yang ada pada tipe tree adalah root, node yang berada di paling atas, ada child node, ada turunan dari setiap node, parent node, node yang berisi subnode, sibling node yang berasal dari parent node yang sama, ada leaf node, node yang tidak memiliki turunan lagi. Jadi seperti ini. Di sini ada root, level 0, level 1, level 2, level 3, ada sibling, ada leaf node tidak mempunyai turunan lagi, ada subtree seperti ini, ada child node, turunan dari parent node. Keunggulan tipe tree, proses mencari data bisa dilakukan dengan cepat. Kekurangan tipe tree membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memasukkan data karena harus menyesuaikan dengan urutan nilainya. Selanjutnya adalah graph. Graph adalah tipe yang berisi beberapa node yang saling terhubung. Node pada setiap tipe graph disebut sebagai simpul, jadi setiap garis akan saling berhubungan dua simpul. Biasanya tipe ini digunakan untuk menunjukkan jaringan tertentu. Contohnya seperti jaringan telepon, tipe graph terbagi menjadi dua jenis, yaitu direct graph dan indirect graph. Direct graph artinya setiap garis akan dihubungkan ke semua simpul, sedangkan indirect graph artinya tidak semua simpul akan terhubung dengan garis. Jika sebuah simpul tidak terhubung dengan simpul lainnya, maka disebut dengan isolated vertex. Nah, di sini ada edge, ada 0, 1, 4, 3, 2, ini adalah verticals. Vertices. Keunggulan tipe graph dapat membantu beberapa hubungan antar node dengan cepat, cocok digunakan untuk grafik yang tidak mengandung banyak node. Kekurangan tipe graph membutuhkan waktu lama untuk memodifikasi data. Selanjutnya di sini ada hash table. Hash table adalah tipe yang digunakan untuk menyimpan data secara asosiatif. Tipe ini menyimpan data dalam format array. Hal ini memungkinkan kita untuk mengakses data dengan cepat dengan cukup menggunakan indeksnya. Operasi utama yang digunakan dalam hash table adalah search untuk mencari elemen, insert untuk menyisipkan elemen, dan delete untuk menghapus elemen. Contoh penggunaan tipe hash table adalah mencari data nama dan nomor telepon. Jadi di sini ada K1, K2, K3, di sini ada hash functionnya. K1 akan menampilkan yang terkait dengan indeks yang ada di 3, value 4. K3 dia akan menampilkan indeks 0 dan value 1. K2 akan menampilkan dari indeks 2 dan value 3, seperti itu. Keunggulan tipe graph di sini dapat memeriksa hubungan antar node dengan lebih cepat, cocok digunakan untuk grafik yang tidak mengandung banyak node. Kekurangan tipe graph membutuhkan waktu yang lama untuk memodifikasi data. Kegunaan struktur data itu ada untuk membuat proses pemrograman yang mudah, menyimpan dan mengatur data, pertukaran data, meningkatkan kualitas algoritma, mengantisipasi masalah coding, mengelola sumber daya dan layanan, pengindeksan, searching, ada skalabilitas. Nah, ini adalah contoh tool yang menggunakan code block ya. Jadi nanti untuk implementasinya kita bisa menggunakan code blocks. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari code blocks, install code block, ada dari struktur data syariah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.